bahwa di lingkungan Universitas Musamus itu sudah berada yang tinggal dengan kubu-kubu dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu kita dua masuk dengan misi transformasi habitus ini yang mau bongkar itu tradisi kaku yang ada dalam dunia Musamus, Akademi Musamus. Seperti Tradisi gitu. kaku ya. Ya. Selamat pagi. Sudah sore ya. Tapi semangat masih pagi jadi sempat salah ngomong. Meskipun sudah sore tapi semangat kita pagi. Ya. Ini ada adik Yoram dan Sultan. Ya. Ya kan tidak salah. Iya, ya, benar. Yoram sama Sultan. Nah, Yoram dan Sultan ini yang selama ini di dalam kehidupan kampus kita ketahui bersama bahwa saudara berdua adalah salah satu kandidat yang siap bertarung dalam pemilihan raya presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa Universitas Musamus. Gini, saya ingin bertanya, pertanyaan filosofisnya, apa sih yang membuat saudara berdua ingin maju? Yang buat Yoram sama Sultan pengen maju tuh apa sih? Oke, baik. Terima kasih, Abang. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Nama saya Joram Wagai. Saya mahasiswa aktif Universitas Musamus Merauke, Fakultas Teknik, jurusan Elektro. Tujuan daripada kenapa sampai saya dan Pak Sultan mau berdinamika dalam BEM, yang pertama sekali itu di dalam internal kampus ini belum ada perubahan dalam sistem dalam kampus maupun di luar dari kampus. Nah, yang mana kita sudah paparkan visi misi kita di saat debat kemarin hari Kamis kalau tidak salah ya Pak Sultan. Hari Kamis kah? Ya, Kemarin. hari Kamis. Kamis ya? Hmm. Saya kira hari Jumat, bukan? Bukan, hari Kamis. Oh, Kamis. Ya, hari Kamis itu kan kita setelah debatkan kampanye akbar. Kemudian kita punya visi itu kan transformasi habitus. Nah, di mana ini transformasi habitus ini kan dia istilahnya membawa perubahan. Nah, di dalam dinamika kampus maupun di luar dari kampus. Nah, saya dengan Pak Sultan ini hadir karena kita kalau masalah mau bilang di organisasi kita cukup puas juga. Tetapi karena memang di dalam internal kampus ini warna ini yang kita cara bagaimana warna yang memang satu itu saja kan tidak terlalu ini kan kalau mau bilang di dalam kampus ini harus ada seni istilahnya macam seperti Seni itu ya? ya seni Harus ada seni. ya kalau kita organisasi itu buat seperti seni kemudian apa yang kita mau mengkaderkan satu mahasiswa itu dengan seni pasti dia akan paham gerakan organisasinya itu seperti apa. Tujuan daripada itu makanya kami kenapa sampai kita punya visinya itu transformasi habitus. Nah, itu di situ akan dia mengarah ke misi. Nah, misinya itu kita pada sasarannya kepada internal mahasiswa di dalam kampus dan juga eksternal. Oh ya gini, dari apa yang telah disampaikan oleh saudara Yoram ya, ini saya tertarik. Kenapa tertarik? Saudara berdua ketahui bersama, ini terlepas dari siapa yang mendukung siapa. Dan saudara berdua ketahui bahwa saya juga orang yang terlibat untuk mendukung saudara berdua. Visi transformasi ini menarik. Kenapa? Karena ini kata yang pertama diucapkan dalam Benar. Pemilihan raya. Kalau revitalisasi dan lain sebagainya itu sering. Itu sering-seringnya. Itu sering ya kan. Kalau saya secara pribadi, kenapa muncul pertanyaan enggak? Kenapa saya mendukung kalian berdua? Kalau saya orangnya ingin menjaga keseimbangan dalam kampus.
di mana ya mahasiswa Musamus hentikanlah hidup berkelompok gitu. Ya. Jangan OAP jalan sendiri, non Papua jalan sendiri. Bahkan sempat terdengar orang mengatakan bahwa koalisinya Yoram ini banyak Ya. Papua semua. Ah, Padahal sebenarnya tidak. Ya kan? tidak. Ini yang ingin kita patahkan stigma bahwa sebenarnya yang mendukung saudara berdua itu bukan cuma teman-teman Papua saja. Justru kita yang dari teman-teman luar mendukung saudara-saudara berdua ingin menghindari sekat-sekat itu sehingga terjadi proses demokrasi yang baik di dalam kampus, ya kan? Nah, sekarang saya ingin dengar lagi dari Sultan. Tadi dari Yoram, sekarang saya ingin dengar dari Sultan. Oke, baik. Terima kasih Kakak Mario yang sudah ya undang kami, khususnya saya kepada podcastnya Kakak. Sebelumnya perkenalkan, saya Sultan Hasanuddin, mahasiswa aktif di Universitas Musamus, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas FKIP. Nah, sudut pandang saya terkait Pemira tahun 2024 ya. Saya dengan Bung Yoram ini kita dua sepakat untuk mencalonkan diri menjadi Presma. Kenapa? Sampai kita dua mencalonkan diri menjadi Presma karena kalau mau dilihat tahun ke tahun stigma terhadap kita khususnya untuk anak-anak Papua itu makin menurun. Maka dari itu kualitas yang ada di khususnya di Papua Selatan sini, anak-anak Papua itu susah untuk bersaing. Maka dari itu saya sepakat sekali kalau mau dibilang saya ini peranakan. Mama saya dari Awiu, bapak saya dari Maros, ya begitu. Maka dari itu kita mau patahkan stigma-stigma itu. Contoh seperti yang tadi Bang Mario ada mengatakan bahwa di lingkungan Universitas Musamus itu sudah berada yang tinggal dengan kubu-kubu dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu kita dua masuk dengan misi transformasi habitus ini yang mau bongkar itu tradisi kaku yang ada dalam dunia Musamus, Akademi Musamus. Tradisi kaku ya? Ya. Itu yang harus dibongkar ya? Ya. Nah, yakin ini ingin membongkar itu? Kalau dari kami pribadi, kami berdua ya, kami sangat yakin. Kenapa kami sangat yakin? Karena hal ini tidak pernah diterapkan di akademi atau khususnya di lingkungan Universitas Musamus seperti begitu. Yang buat saya tertarik dengan kalau saudara berdua ya, Yoram dan Sultan masih ingat dalam perdebatan kemarin kalian antara capres-cawapres ya. Di situ hadirin yang hadir saya rasa bisa merefleksikan lah kira-kira siapa yang layak berdasarkan kacamatanya yang untuk menentukan siapa yang layak untuk memimpin di Universitas Musamus. Kalau saya ya tidak perlu munafik, orang tahu saya pendukung siapa, yaitu pendukung kalian berdua. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan membuka ruang kepada calon lain. Misalnya teman-teman dari paslon 01 hadir dalam podcast ini. Saya juga siap menerima dari paslon 02 maupun 03. Kan bermaksud untuk menghakimi satu sama lain, tidak. Ya kan, daripada kita sembunyi-sembunyi ya nggak usah munafik. Saya mendukung kalian berdua, tapi tidak menutup kemungkinan ruang untuk paslon lain kita buka untuk berdiskusi santai. Betul sekali. Kalau dari saya, organisasi itu biar sehat, dia harus memiliki keseimbangan. Orang pintar itu banyak dicari. Orang pintar itu banyak. Kalau kita pengen mencari orang pintar itu banyak. Tapi orang yang mengelola suatu kepemimpinan berdasarkan olahan rasa dan pikiran itu susah untuk kita dapatkan. Yoram dan Sultan selama mengikuti proses Pemira yang sekarang sedang berjalan, kira-kira ada apa saja sih hambatan-hambatan atau persoalan-persoalan yang teman-teman perhatikan dalam konteks Pemira ini? Pesan yang ingin teman-teman sampaikan kepada mahasiswa Musamus. Dari saya dulu ya? Ya. Oke. Kalau dari saya sendiri pribadi, hambatan-hambatan terkait kontestasi Pemira di
lingkungan Universitas Musamus ya. Kalau untuk hambatan, saya kasat mata atau pandangan saya sih di Universitas Musamus itu sendiri mahasiswanya tidak terlalu bagaimana ya tergiur dalam dunia organisasi. Maka dari itu yang menjadi hambatan untuk semua, bukan hanya calon untuk saya sama Bung Yoran, tapi untuk calon-calon lain lagi. Kenapa saya bisa mengatakan hal tersebut? Karena mahasiswa itu tidak terlalu menunjukkan dirinya terhadap dunia atau dunia internal organisasi kampus seperti begitu. Jadi minim untuk mereka memilih atau begitu. Jadi harus kita ajak, undang terus. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu yang menjadi hambatan sebenarnya yang menjadi pertarungan antara mahasiswa atau di mana mahasiswa tersebut itu mengeluarkan gagasan-gagasannya, yang menjadi dinamika di dalam kampus itu mahasiswa aja yang terlibat. Tapi sekarang ini di Pemira tahun 2024 ini ada beberapa para oknum pejabat juga yang ikut tergabung di dalam. Nah, itu yang menjadi hambatan. Maksud saya atau maunya saya agar terjalannya Pemira ini dengan baik, alangkah baiknya konsultasi tersebut itu diikuti oleh mahasiswa saja begitu. Nah, itu mungkin dari pandangan yang atau kasat mata yang saya lihat sekarang ini. Mungkin Kalau dari Bung Yoram. Saya juga sama yang mana Pak Sultan sampaikan, dia tidak terlepas daripada itu. Cuman beberapa dinamika yang terjadi di saat Pemira berlangsung itu, yang pertama terkait dengan eh, apa pendaftaran yang awal kita daftar itu. Nah, itu kan informasi yang keluar dari teman-teman KPR. Nah, informasi itu pun pertama sekali kita dapat itu dari Ibu Ketua KPR. Nah, itu secara sah. Tetapi yang malamnya kita dapat ini dari Sekretaris KPR. Nah, miskomunikasi antara teman-teman KPR ini tidak sejalan dengan baik, tidak kerjasama istilahnya. Nah, makanya kami punya tim Yorsul ini datang ke sana itu di hari, kalau tidak salah, hari Jumat ya. Hari Jumat jalan ke sana. Nah, kita jalan itu sesuai informasi yang keluar dari Sekretaris KPR. Nah, kemudian kita sudah di sana, Ibu Ketua KPR ini dia punya statement juga berbeda. Kalau pendaftaran atau sekaligus verifikasi berkas itu bukan di hari, katanya di hari kami, apa hari Jumat. Itu di hari Senin kalau tidak salah. Nah, kemudian kita berdiskusi di situ, kemudian ada Abang Mairo sendiri juga, Bang Tali selaku jubir juga sama-sama, dan kami dengan teman-teman tim kita balik. Memang ada eh, stigma yang memang dong bangun di situ, namun kami punya tim ini juga teman-teman memang kerjasama dalam hal untuk kewaspadaan untuk apa Pemira tahun ini berjalan dengan baik, aman. Dan tujuan kami itu antara tiga paslon 01, 02, dan 03 ini semuanya baik. Cuman yang menentukan itu kembali ke teman-teman mahasiswa. Nah, tolak ukur daripada itu teman-teman mahasiswa ini juga di saat kita debat teman-teman sebagian tidak 100%, mungkin bisa bilang 20 atau 30% yang hadir. Nah, tolak ukur daripada kita BEM kami ini mau bawa ke depan itu seperti apa, itu kita melihat kembali ke visi misi kita. Nah, visi misi kita itu jelas membawa perubahan begitu. Nah, kemudian sejauh ini juga memang yang mana Pak Sultan sampaikan terkait dengan politik luar dan politik dalam. Memang benar, karena beberapa rekomendasi yang memang dikasih keluar itu, saya sendiri juga kan saya dari teknik. Nah, lawan saya 03 ini kan dia dari teknik juga. Nah, otomatis tidak kasih rekomendasi ke saya. Nah, itu juga bagian dari ini. Makanya itu kita mau bilang itu memang dinamika di dalam seperti itu. Tapi memang puji Tuhan, semangat teman-teman tim Yorsul memang begitu. Semangatnya luar biasa, kami bisa lolos verifikasi. Oh ya Nah, gini, terkait perdebatan kemarin ya, yang sempat kalian berdua ikuti, itu ada yang menarik. Yang menarik itu apa? Ada yang namanya program unggulan ya, program unggulan. Sebutkan salah satu program unggulan rekan-rekan yang agar bisa meyakinkan teman-teman
bahwa kalian berdua itu bisa memimpin Universitas Musamus. Baik, terkait dengan program unggulan, kita punya itu ada beberapa program unggulan yang memang kita harus diprioritaskan. Yang pertama, literasi. Karena kalau mau lihat semakin ke sini, kita kurang literasi di dalam kampus maupun di luar daripada kampus. Yang kedua, eh, apa itu? Lokakarya Ormawa. Lokakarya Ormawa ini bagaimana cara pandang antara senior junior. Nah, karena kita sejauh ini kita melihat itu hanya membedakan itu angkatan. Nah, dia ini senior karena dia duluan masuk angkatan. Kemudian soalnya kalau mau diskusi atau punya pandangan daripada diskusi itu sama begitu. Kemudian yang ketiga lagi sekolah gender. Sekolah gender ya. Sekolah gender. Nah, ini di mana memang internal maupun eksternal itu kita melihat kalau hanya itu tugas perempuan saja, bukan sebenarnya tugas perempuan. Itu nilainya sama, bagaimana kita kerjasama. Nah, ini kita akan fokus dalam seandainya kalau Tuhan izinkan kita duduk di kursi BMKM, kita akan fokuskan. Mungkin dari Bung Sultan. Oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin si Kakak Mario, mungkin saya sedikit tambahan saja terkait sekolah gender. Kenapa sampai saya sama Bung Yoram itu program unggulan kami kita adakan itu yang terakhir, poin terakhir tadi sekolah gender. Nah, terkait dengan sekolah gender, mungkin Kakak Mario sendiri selaku mahasiswa juga di Universitas Musamus, isu yang merajalela yaitu yang sekarang panas itu yaitu kekerasan seksual yang sering-sering terjadi di lingkungan Universitas Musamus. Nah, itu yang kami rangkumkan menjadikan sekolah gender. Karena kenapa? Di dalam sekolah gender itu bukan hanya kualitas contoh kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, itu harus diterapkan. Biar perempuan juga punya kekuasaan untuk mengambil atau mengambil keputusan dalam lingkungan Universitas Musamus. Kenapa? Karena begini, yang kita lihat di dalam dunia akademis, khususnya Universitas Musamus, itu yang ada itu Miss Universitas. Tapi di dalam Miss Universitas itu tidak diterapkan atau tidak diajarkan moral, etika, dan lain-lain sebagainya. Mereka cuma mengajarkan untuk bagaimana tunjuk esensi atau pribadi-pribadi yang menonjol kepada mahasiswa umum. Secara kasat mata mereka mau tunjukkan kalau mereka ini bisa begitu lebih cantik, tapi mereka tidak mengajarkan moral-moral dan etika tersebut, maka terjadinya kekerasan-kekerasan seksual begitu yang terjadi antara mahasiswa dan mahasiswa, dosen dan mahasiswa, dan sebaliknya seperti begitu. Itu yang sering terjadi. Maka dari itu kenapa kita memilih untuk sekolah gender ini ada, supaya kita terapkan apa-apa dari BMKM kepada mahasiswa di khususnya di Universitas Musamus, supaya kita bukan hanya memberikan wajangan antara bagaimana caranya Miss Universitas itu tampil, tapi dia juga punya pola pikir yang dalam terkait pembelaan diri sebagai seorang perempuan begitu. Jadi begini, dari apa yang telah disampaikan, berarti sekolah gender ini kan dia hadir berdasarkan realitas sosial ya, realitas sosial. Kalau kita berbicara soal gender, nanti kan dia akan turunannya itu soal kekerasan seksual dan sebagainya. Kalau kita berbicara soal mengenai persoalan-persoalan tersebut, berarti kan perlu diberikan pemahaman dulu ya. Dan pemahaman itu bukan harus dimiliki oleh perempuan saja, tapi laki-laki dan perempuan harus diberikan pemahaman ya soal konsep gender ini seperti apa. Kalau perempuannya sadar tapi laki-lakinya nggak sadar, itu juga bermasalah. Kalau laki-lakinya sadar tapi perempuan nggak sadar, itu juga bermasalah. Berarti kesimpulannya dengan hadirnya sekolah gender ini, dia sebagai bentuk untuk merumuskan satu kegiatan yang bermanfaat dengan agar mahasiswa memiliki kesadaran kritis dengan perspektif analisis gender. Betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi terima kasih banyak untuk saudara berdua, Sultan dan Yoram. Pesan saya,
ketika kita menyampaikan sesuatu, banyak orang salah mengartikan konsep terkait apa yang disampaikan. Kita berbicara itu bukan mengenai kamu berbicaranya lancar. Berbicara lancar itu penting. Tapi apalah daya kalau apa yang kita sampaikan, kontennya ini. Konten itu penting. Isi yang disampaikan itu penting. Jadi kalau apa yang kita sampaikan, apa yang kita pikirkan, lalu kita narasikan, kita sampaikan, tapi isinya, meskipun bicaranya lancar, tapi kalau isinya nggak berbobot, itu juga bermasalah. Saya sangat mengapresiasi kepada rekan-rekan bahwa dengan kehadirannya rekan-rekan berdua ingin menunjukkan bahwa kita hadir dengan suatu habitus Betul, betul sekali. tanpa membeda-bedakan, ya kan? Ya, Dan kita butuh yang namanya transformasi. ya kan? Jadi terima kasih banyak untuk saudara berdua. Kita berharap demokrasi di Universitas Musamus berjalan dengan baik tanpa ada tekanan-tekanan yang menyunat proses kaderisasi. Agar kaderisasi itu berjalan baik, mari kita wujudkan demokrasi yang sehat. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti Baik, kita terima akan kasih. bincang-bincang lagi. Saya juga berencana kalau sempat ya paslon 02 maupun 03 bisa juga berdiskusi. Ya walaupun saya orang yang bersama rekan-rekan yang turut membedah apa persoalan-persoalan yang terjadi di Universitas Musamus, kita tidak boleh menutup ruang kepada rekan-rekan yang lain, ya kan? Ya, Penting sekali. Terima kasih banyak. terima kasih Kakak Mario.